Halo semuanya, balik lagi dengan kami di Ngoprol. Ngobrolin pendidikan di Roblox. Hey! Oke guys, kali ini aku Yuni Amalia sebagai host. Gak cuma sendiri nih, aku ditemani oleh partner aku Aku, Muhammad Putra Prayoga. yang akan memandu ngoprol kita pada malam hari ini. Kalau boleh tahu, Put, kira-kira untuk ngoprol kali ini kita mau ngebahas apa nih? Nah, Yun, jadi di Ngobrol sesi malam ini kita bakal coba ngomongin pendidikan lagi nih. Dan dengan topik pembahasan kita malam ini, itu kita bakal memproyeksiin nih, kira-kira pendidikan Indonesia di masa depan itu bakal seperti apa sih di era teknologi sekarang ini? Wah, kalau dari topiknya aja ya guys, udah daging banget. Tapi nggak kalah dagingnya karena malam hari ini kita kehadiran narasumber yang keren banget. Yaitu ada Kak Hovifa, di mana pada tahun ini beliau menjadi Mawapres Muda Visip Unsri 2025. Halo Kak Hovifa. Halo Yuni dan Putra, selamat malam. Halo, selamat malam Kak Malam Kofifa. Kak. Kalau boleh tahu Kak Hovifa sekarang keadaannya lagi gimana nih? Atau perasaannya bagaimana diundang jadi narasumber ngoprol? Wow, tentu aku ngerasa seneng banget ya guys. Kayak terima kasih sebelumnya udah ya menjadikan aku salah satu bagian dari ngoprol yang tentunya kita akan bahas tentang pendidikan ya tadi. Dan adanya wadah ini ya ngoprol, semoga aku bisa belajar banyak hal juga di sini. Wah, seneng banget nih dengarnya. Kak Hovifa kalau boleh tahu untuk akhir-akhir ini kesibukan Kak Hovifa ini nggak lagi ngapain nih? Apalagi sekarang kan udah punya titel mau pres muda Visip Unsri. Apa nih sekarang yang Kak Hovifa lakuin? Aduh, sebenarnya kayak pada umumnya aja ya gitu. Aku sedang menikmati cuti semester, liburan semester dengan ya akhir-akhirnya aku lagi rajin baking, mendaki beberapa bukit dalam 1 minggu dan belajar banyak hal yang tentunya itu di Roblox. Wah, keren banget Wah, nih. keren banget ya. Berarti Muhammad Fresh Visip Unsri juga ternyata juga ikut main game Roblox ya ternyata. Wah, keren banget sih. Berarti di sela-sela Gokil, gokil. iya, di sela-sela kesibukan produktifnya Kak Hovifa berarti juga sempat bermain game Roblox ya. Iya guys, jadi kita bisa lihat ya bahwa seorang wapres muda itu bukan cuma kerjaannya belajar terus, tapi tetap ikut perkembangan zaman yang ada seperti ikut ngobrol kita di Roblox semalam ini. Nah, ngobrolin soal Roblox nih ya, Kak Kofifa ya, yang kebetulan lagi viral banget ya di kita. Gak cuman di media sosial aja viralnya kayaknya di lingkungan kampus Unsri dan juga di FISIP juga mahasiswanya aku lihat teman-temanku juga lagi pada ikut main game Roblox ini gitu. Bahkan aku juga ikut tergabung di himpunan mahasiswa Roblox Unsri ini. Nah, mungkin kita mau coba nanya nih terkait dengan gimana sih pandangan Kak Kofifa tentang adanya sebuah platform viral yaitu Roblox ini sendiri, Kak Hovifa. Gimana sih pandangan Kak Hovifa tentang fenomena hype-nya Roblox sekarang ini? Wow, sebenarnya aku tuh dari dulu nggak tahu ya apa itu Roblox gitu. Sebenarnya aku tahu dari adik aku yang main Roblox itu sama dari beberapa teman aku di kampus. Bener kayak tadi Putra dan Yuni bilang kayak anak-anak sekarang tuh lagi hype banget ya main Roblox gitu, lagi eksis-eksisnya gitu. Aku lihat kalau Roblox ini nih sebenarnya bisa dibilang seru ya teman-teman, tapi juga ada sisi baik dan buruknya juga ternyata di Roblox ini. Kayak aku belajar akhir-akhir ini setelah aku main Roblox ya, ternyata emang seru Putra dan Yuni. Kalau mungkin dari sisi positifnya aku tuh bisa explore banyak hal ya tadi, kayak aku yang belum pernah mendaki gini ya, aku jadi belajar mendaki bukit itu gimana sih rasanya. Terus juga ada kayak forum-forum kayak gini ya teman-teman, kita jadi bisa belajar dan ya saling kenalan dengan banyak orang gitu, nggak cuma ada di Indonesia tapi juga dari berbagai negara luar gitu. Dan mungkin dari sisi gak baiknya ya mungkin ya, aku ngelihat berita juga akhir-akhir ini ternyata Roblox ini dijadiin tempat untuk buat
tidak baik gitu ya, kayak penyalahgunaan dari fitur-fiturnya dan juga oknum-oknum yang sehingga pada akhirnya tuh membuat beberapa anak-anak mungkin trauma. Ya miris ya pokoknya berita-berita tentang dampak buruk dari Roblox itu sendiri. Wah, setelah mendengar dari Kak Hovifa bahwa kita tahu ya guys bahwa sebenarnya aplikasinya ini bukan yang salah, tapi usernya yang bagaimana menggunakannya itu yang salah kayak gitu ya. Dan juga benar kalau untuk anak yang di bawah umur perlu banget pengawasan untuk melihat sejauh mana sih anak-anak mereka itu menggunakan aplikasi tersebut. Yap, aku setuju banget. Kak Kaufa juga sempat bilang kalau Roblox ini berarti punya sisi baik dan juga sisi buruknya juga ya. Apalagi kalau kita di ngobrol ngomongin soal pendidikan. Karena kalau yang kita lihat gitu ya, kalau player Roblox ini kan kisaran umur ya mungkin rata-rata player Roblox ini tuh berusia 16 tahun ke bawah dan mungkin kalau berdasarkan dengan data di dunia kalau player di tahun 2024 itu ada sekitar 80 juta pemain aktif di setiap harinya loh teman-teman. Dan angka-angka ini tuh bakal diprediksi bakal terus bertambah setiap tahunnya. Nah, mungkin kita nggak usah jauh-jauh ngelihat di negara lain. Kalau kita lihat di Indonesia sendiri ya, kita lihat kalau bocil-bocil itu udah sering banget ataupun aktif banget bermain game Roblox ini. Ya, jadi game andalan banget bagi bocil-bocil kematian yang ada di Indonesia ya. Tapi kalau dilihat-lihat ya, kira-kira nih dari Kak Kofio sendiri, mana sih pandangannya terkait dengan fenomena bocil-bocil Roblox ini yang ya mungkin ada yang kecanduan mungkin ya bermain game Roblox ini dan kira-kira ini bakal berdampak nggak ya ke pendidikan mereka Kak? Wah, ini fakta yang menarik ya. Ternyata mayoritas dari pemain Roblox itu sendiri adalah anak yang di bawah umur ya tadi Putra. Oke, jadi ini fakta menarik ya. Ini cukup menjadi dorongan kita ya sebagai mungkin orang dewasa dan juga agent of change untuk lebih berhati-hati lagi dalam mengawasi dan juga menggunakan platform ini. Dan kemudian untuk dampak dalam ranah pendidikan tentu ini akan sangat berdampak terkhusus anak-anak yang main ini anak-anak yang masih minor, mereka tuh sebenarnya belum tahu ini pantas atau enggak gitu. Jadi sebenarnya mereka tuh adalah korban yang cukup memprihatinkan gitu. Karena mereka sebenarnya nggak tahu dunia itu seperti apa. Tapi ya mereka dikendalikan sama oknum-oknum yang mereka tidak bertanggung jawab dan menyalahgunakan platform Roblox tadi. Aku pernah baca di artikel beberapa minggu yang lalu mungkin jadi ada anak yang dia tuh dibully di Roblox, anak sekolah dibully di Roblox ini. Jadi sempat itu kayak mengganggu kesehatan mental dia. Tentu ini akan berdampak ke ranah pendidikan, kayak mereka jadi hilang fokus, kehilangan kepercayaan diri karena dia merasa insecure atas bullying, cyberbullying yang didapatkannya tadi gitu. Jadi walaupun ini hanya sebatas platform, hanya sebatas permainan online, mungkin orang-orang akan menganggap itu akan menyepelekan lah ya mungkin ya. Tapi sebenarnya ini menjadi tantangan juga buat kita, terkhusus anak-anak yang masih minor gitu. Jadi mereka perlu untuk selalu diawasin, dibatasin oleh baik itu siapa aja gitu, guru, kakak maupun orang tua gitu. Karena pendidikan itu merupakan hal yang sangat penting. Gimana kalau kita sedang tidak membahas tentang mungkin di sekolahnya atau akan seperti apa, tapi gimana kalau dia mau ke sekolah aja dia punya perasaan yang nggak bagus gitu, insecure dan juga ya kesehatan mental yang terganggu karena main Roblox tadi. Jadi ini tentu membawa dampak kepada si anak kalau ada oknum-oknum yang menyalahgunai Roblox tadi. Mungkin seperti itu Putra. Jujur agak khawatir juga ya jadinya kalau emang seperti apa yang dibilang sama Kofifa tadi bahwa dengan bermain game Roblox ini dia juga ternyata bisa jadi sasaran empuk buat bullying ya gitu ya di secara virtual gitu. Dan ya di sisi lain ya mungkin Roblox ini juga bisa untuk refreshing ataupun juga sebagai hiburan bagi anak-anak. Tapi aku juga khawatir karena kalau di Roblox ini itu bisa menimbulkan sifat adiktif ataupun kecanduan ya bagi anak-anak muda ataupun para pelajar yang mungkin kalau kita kan hari ini misal bermain game Roblox dan kemudian besoknya kita perlu sekolah dan ternyata pikiran si anak ini
tertuju di sekolahnya gitu, nggak terpaut pada pembelajarannya, tapi dia malah mikirin game Roblox-nya gitu. Dia meninggalkan Grow a Garden yang belum disiram mungkin, ataupun game yang ada di Roblox gitu. Dan ini bakal sangat-sangat berdampak ya berarti ya Kak Kofifa dalam sistem pendidikan yang ada pada anak tersebut. Nah, mungkin kita ngerasa bahwa game ini juga memiliki peran ataupun andil ya bagi anak-anak yang sedang mungkin dalam masa-masa aktifnya belajar, mengeksplor ataupun juga mencari hal-hal yang disenangi gitu. Nah, mungkin kira-kira Kak Hovifa, ini bakal berdampak buruk nggak dengan Indonesia Emas 2045? Karena kan kalau kita lihat ya di sini aja anak-anak mudanya cukup mengkhawatirkan dengan pola ataupun kebiasaan-kebiasaan bermain game ataupun juga bolos sekolah gitu untuk bermain game. Nah, ini takutnya malah jadi Indonesia cemas bukan Indonesia emas. Kira-kira itu benar nggak Kak statement yang aku sampaikan tadi? Ini sebenarnya pertanyaan yang sebenarnya juga aku khawatirin ya, aku cemasin gitu karena kita tuh sebagai anak muda nih, terkhusus Gen Z atau ya anak-anak muda, mungkin teman-teman juga ngerasain kayak kita selalu dituntut sebagai pemimpin yang baik di masa depan, kita generasi emas 2045 gitu. Jadi ketika kita tidak melakukan hal-hal yang dianggap positif oleh sekitar kita gitu, kita akan dianggap buruk gitu pada akhirnya. Jadi kita juga nggak tahu sebenarnya ke depan tuh akan seperti apa sih masa depan kita gitu. Kita nggak bisa janjiin nih kepada mungkin pemerintah atau orang tua kita atau orang-orang di sekitar kita kalau ya siap aku bakal jadi generasi emas gitu, aku bisa gitu. Padahal kita melihat sendiri berbagai ketimpangan dan kesenjangan itu ada gitu. Nah, di era yang serba teknologi dan juga ya maraknya platform digital seperti Roblox ini ya tadi kita sebenarnya aku tuh mau apresiasi terlebih dahulu ya teman-teman Yuni dan Putra sudah mengadakan ngobrol ini karena ini kita jadi banyak discuss, kita jadi belajar banyak dari sudut pandang yang berbeda gitu ya. Jadi aku juga ngerasa bersyukur gitu bisa explore banyak hal di platform ini kayak diskusi dan juga beberapa fitur yang ada di Roblox ini juga sangat membantu ya gitu kayak kita bisa coding dan juga beberapa permainannya juga sangat membantu kita untuk mengasah problem solving kita gitu. Tapi di satu sisi selalu ada hal yang nggak baik dalam satu hal gitu. Salah satunya di Roblox ini gitu. Jadi dan ini mungkin nggak cuma di Roblox tapi platform-platform yang ada juga kayak di platform itu dijadiin tempat untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya nggak baik gitu atau dijadikan oleh oknum-oknum itu sebagai wadah untuk mereka melakukan hal-hal tercela seperti grooming, brainwash, dan ya banyak hal buruk yang sebenarnya itu sangat kita prihatinkan. Jadi intinya kalau ditanya tentang bagaimana sih generasi emas kita apakah akan menjadi Indonesia cemas gitu, itu sebenarnya kita nggak bisa menjanjikan apa-apa teman-teman, tapi satu hal yang bisa kita lakukan adalah kita perlu untuk dari sekarang untuk selalu melakukan hal-hal yang ya bijak gitu. Kita bisa bijak dalam menggunakan teknologi, bijak dalam memanfaatkan privilege atau fasilitas yang ada gitu. Jadi ini balik lagi ke kita gitu. Masa depan akan seperti apa? Coba kita lihat dulu. Kita ini sekarang gimana gitu. Mungkin seperti itu ya. Sebenarnya cemas, tapi masih ada harapan kalau kita nih ada Indonesia Emas 2045 ya. Yang kayak dibilang sama Kak Hovifa barusan ya, bahwa apa yang terjadi ke depannya itu bisa terjadi, tapi tergantung sama apa dan bagaimana yang akan dilakukan oleh generasi muda kita sekarang kayak gitu. Dan ya kita sebagai generasi muda harus dan perlu banget untuk melakukan hal-hal yang bijak dan juga memanfaatkan privilege yang ada di tengah perkembangan teknologi sekarang. Berarti ini nggak bisa kita pukul rata ya kalau gara-gara main Roblox itu Indonesia emas nggak bakal jadi, berarti enggak ya Kak, karena kembali lagi itu kuasanya itu ada di tangan kita selaku generasi muda, gimana sih cara kita agar bisa memanfaatkan teknologi ataupun Roblox ini seperti contohnya dengan bijak dan dengan baik. Dan mungkin karena emang kita nggak
tahu ya apa yang terjadi juga di luar sana ataupun siapa aja yang menjadi player di game Roblox ini. Karena kalau kita lihat di berita ya, banyak kan kalau di game Roblox ini kan kita cuman lihatnya sekedar avatar aja ya, kayak gini ya, kayak aku sekarang ini lagi pakai headphone tuh, padahal aku lagi nggak pakai headphone gitu. Karena kita ngelihat avatar-avatar yang lucu-lucu ini tuh ya cuman di virtual ini gitu, tapi kita nggak tahu orang aslinya itu seperti apa ataupun juga niat mereka itu seperti apa di game ini, dan rawan banget buat disalahgunakan. Dan ya ini benar-benar perlu banget adanya parental control dari orang tua ya. Jadi mungkin ada om-om ataupun tante-tante yang nonton podcast kita, berarti ini perlu banget ya dijaga anak-anaknya yang sedang bermain game Roblox, atau nanti boleh banget nanti ikutan main game sama anaknya biar bisa tahu juga apa sih yang dilakuin sama anak-anaknya ya. Karena kalau di Roblox itu berarti ya enggak salah ya Robloxnya ya, tapi emang lebih ke arah komunitasnya ataupun ke playernya ya berarti ya FIFA ya. Iya betul banget. Jadi kita nggak bisa nyalahin Roblox ini nggak bagus, platform ini nggak bagus, enggak. Tapi oknum-oknumnya itu loh gitu. Sama kitanya sendiri gimana kita bisa ngendaliin diri kita gitu untuk bisa terjun ke berbagai platform, salah satunya di Roblox. Jadi pengendalian diri itu perlu banget di Roblox ini teman-teman. Karena dunia digital kayak Roblox ini kayak luas banget ya, dan satu sisi dia bisa jadi tempat buat ngembangin kreativitas ataupun tempat kita sebagai generasi muda ekspor lebih banyak hal ataupun juga belajar lebih banyak hal ini. Tapi di sisi lain juga bisa jadi ladang manipulasi, eksploitasi ataupun juga kontrol diri kita itu terlena. Berarti jangan gaptek ya, ataupun jangan malas update, ataupun jangan, karena makin kita nggak ngerti maka makin besar juga celah buat hal negatif itu menyelinap. Berarti perlu banget konsen-konsen dalam bermedia sosial ataupun juga dengan bermain game di platform seperti Roblox ini. Karena kalau kita malas nyari tahu, berarti kita juga bakal kena akibat buruk dari apa yang udah kita biarkan terjadi gitu. Gitu. Apalagi di tengah perkembangan teknologi yang udah sangat merajalela, dan ya kita tahu lah bahwa bagaimana teknologi dan sosial media yang nggak selamanya baik gitu. Bener banget sih. Dan perlu banget dari kita sendiri untuk aware ataupun apa sih yang nggak baik untuk kita. Tapi juga kita harus mikirin juga bahwa di dunia Roblox ini nggak cuman kita aja playernya, tapi juga masih banyak player Roblox yang di bawah umur. Mungkin ada yang dari SD, SMP, ataupun SMA yang juga menjadi player di sini. Dan kita harus benar-benar yang tahu batasan ataupun tahu yang mana yang baik dan yang benar tadi. Dan agar tools-tools yang ada di Roblox ini itu nggak kita salah gunakan menjerumus ke arah yang salah. Kembali lagi kita hanya bisa untuk berharap yang terbaik bagi kemajuan teknologi, dan juga gimana sih cara agar teknologi itu juga bisa dimanfaatkan ke ranah yang baik di ranah pendidikan misalnya. Kita bisa memanfaatkan game Roblox ini sebenarnya bisa untuk kita jadiin ya, kembali lagi ke kita ya, berarti gimana sih kita bisa memanfaatkan tools yang ada di Roblox ini dengan bijak. Bener banget Putra, jujur ya kalau misalnya udah ngomongin tentang media sosial dan sebagainya dan teknologi guys, nggak ada habisnya jujur ya guys. Tapi sayang banget ternyata kita udah di penghujung acara kita, udah banyak banget waktu yang kita habisin untuk ngobrol. Saya pengen lama-lama. Aku terima kasih banget buat Kak Hovifah yang udah mau jadi narasumber ngobrol kita yang kali ini, di mana materi dan juga penyampaian yang disampaikan oleh Kak Hovifah daging banget, mantep ya. Untuk ngobrol kali ini jujur keren banget. Keren sih. Mungkin ya kita mau ngucapin makasih ya ke Kak Hovifah ya sudah berkenan untuk menjadi narasumber kita di sesi ngobrol kali ini. Bener banget. Terima kasih banyak Kak Hovifah. Terima kasih banyak semuanya, Yuni dan Putra. Selamat malam. Oke guys, karena kita udah cukup banyak ngobrol, ayo kita akhiri sesi ngobrol kita malam ini. Sampai jumpa di ngobrol selanjutnya. Ngobrol. Ngobrolin pendidikan di Roblox. Yeay! Yay. See you on next session ngobrol.